Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Awalia. Di sini saya mau mempresentasikan hasil dari analisis dan hasil dari codingan saya. Jadi di sini bisa dilihat judulnya analisis statistik karakter Honkai Star Rail. Jadi saya sudah merangkumnya ke dalam PPT ini. Langsung saja kita ke next slide. Pendahuluan, apa itu Honkai Star Rail? Jadi Honkai Star Rail itu adalah sebuah game dari Cina yang bergenre RPG turn based. Game ini berstyle anime ya, by the way. Nah, sebelumnya perlu diketahui di sini tuh ada namanya elemen sebuah elemen. Jadi kayak ini tuh combat type dari karakter. Bisa dilihat di sini ini tuh adalah yang ada physical, fire, ice, lightning, wind, quantum, imaginary. Itu adalah combat type karakter, tipe serangan karakter gitu. Dan di sebelah kanannya ada itu namanya path. Dari yang pertama, dari yang sini yang bentuknya kayak tower or something, itu namanya path destruction. Ada terus selanjutnya ada path apa itu? Path preservation, hunt, abundance, erudition, dan lain-lain. Intinya begitu. Jadi di setiap path karakter ini, path itu di Honkai Star Rail jadi kayak agama gitu ya, agama. Jadi setiap karakter tuh mempunyai path ya, seperti namanya path. Jadi alur dan jalan mereka masing-masing gitu. Jadi misalnya ada path destruction, berarti dia menganut agama, tanda kutip agama destruction gitu. Nah, tapi path ini juga menentukan serangan karakter. Jadi bukan hanya weakness, yang sebelah kiri itu namanya weakness gitu. Bukan cuma combat type-nya physical, fire, ice, dan lain-lain, tapi tipe serangannya juga bergantung path-nya. Misalnya destruction. Path destruction ini kayak semakin karakter diserang jadi semakin damage-nya makin sakit gitu. Atau misalnya preservation ini lebih ke tipe karakter yang ngasih shield kepada rekan karakter lainnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dijelasin satu-satu gak bakal keburu ya. That's not the point at all. So next slide. Wait. Oke, apa saja yang mau saya analisis di project ini gitu ya. Of course, yang paling basic adalah rata-rata. Kayak maksimum dari attack karakter, minimum bla bla bla, atau karakter dengan attack yang terkecil, karakter dengan attack yang terendah, dan lain-lain. Terus oh iya, di project ini saya akan menganalisis 5 karakter dan berdasarkan path, combat type, dan rarity ya, seharusnya lupa dicantumin. Saya akan menganalisis statistik, attack, HP, depth, SPD, dan town. Itu ada nanti tambahan maksimum energi, but itu hanya additionally, tambahan aja gitu, yang akan fokusnya ke 5 stat tersebut. Terus nanti korelasi antara atribut yang tadi sudah saya jelaskan, attack, HP, depth, dan lain-lainnya, berdasarkan rarity karakter. Terus korelasi antara atribut karakter berdasarkan path karakter dan combat type. Itu kira-kira itulah yang saya akan analisis di project ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke next slide. Oke, latar belakang. Kenapa saya memilih topik dan dataset Honkai Star Rail? Of course, karena itu game favorit saya. Not gonna lie,
kenapa harus cari topik yang ribet, sedangkan ada topik yang beneran kita enjoy dan kita ketahui betul-betul konteksnya gitu loh. Jadi itu saja sih. Ya karena saya suka game Honkai Star Rail, it's my favorite game at all, so of course itu alasan utamanya. Dan ya itu it's my passion, it's my favorite thing, so kenapa gak pilih itu ya kan. Jadi itulah alasan saya kenapa memilih dataset Honkai Star Rail. Oke, tujuan dari analisis ini of course ada tujuannya untuk mengetahui korelasi dan hubungan setiap atribut yang dimiliki oleh karakter di game. Jadi nanti tuh kita mau menganalisis kayak HP dan attack dari sebuah karakter itu ada korelasinya gak sih? Apakah semakin tinggi HP semakin tinggi juga attack karakter, atau sebaliknya, atau bla bla bla? We don't know, we'll find it out soon. So next slide. Oke, metode analisis yang saya gunakan. Yang pertama ada statistik deskriptif, regresi linear sederhana, visualisasi data. Statistik deskriptif itu kayak ya yang tadi, mean, rata-rata, median, kuartil, dan lain-lain. Terus regresi nanti saya pakai heat map dan pakai apa itu di Python, matplotlib or something. Kucing. Dan yang ketiga visualisasi data. Tentu saja nanti akan setelah saya coding cari nilai tengah, data rata-rata, tentu saja setelah itu akan saya visualisasikan. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Oke, jadi ini CSP yang saya gunakan. Sebenarnya datanya itu masih banyak, ada berapa kolom gitu ya, 51 kolom or something, tapi of course yang saya pakai itu beberapa, karena menurut saya yang pentingnya juga beberapa gitu yang bisa dianalisis tuh hanya 7-8 kolom, yaitu of course kolom karakter, rarity, path, combat type, attack, defense, HP, maximum energy, town, satu lagi. Oke, dan itu kita lihat saja. I think I forget about it. Next, jadi dari file CSV tersebut bisa kita apain sih? Bisa kita dapat apa sih gitu? Nah, yang pertama di sini saya mengkualifikasikan semua path dan combat type-nya gitu. Jadi kayak bisa dilihat dari sebelumnya kan path-nya itu masih amburadul gitu, belum kayak masih amburadul deh pokoknya. Jadi saya kualifikasikan ada path apa aja, ada combat type apa aja gitu, seperti yang bisa dilihat ada ice, wind, fire, dan lainnya. Dan tipe-tipe path di HSR juga ada preservation, hunt, erudition, dan lainnya. Terus di sini juga jadi bisa dikelompokkan gitu, ada berapa sih karakter di setiap combat type, ada berapa sih karakter di setiap path gitu. Path preservation, ada berapa ini jumlah karakternya, ada 4, dan seterusnya. Terus di sebelah kanannya juga ada jumlah karakter di setiap combat type. Karakter dengan combat type ice ada 5 nih, dan seterusnya. Oke, next. Ini adalah secara keseluruhannya didapat. Jadi KO combat type fire, pet-nya erudition, siapa sih nama karakternya itu Hook gitu, Himeko, Asta, dan lain-lain. Oke, next. Oke. Ini kenapa ada lagi ini ya? Wait. Oh iya. Bentar. Rata-rata statistik. Oke, seperti yang di roadmap pertama. Jadi saya mau menganalisis rata-rata statistik karakter. Nah, jadi dibagi 3, rata-rata statistik berdasarkan combat type, rarity, dan path.
Yang pertama, rata-rata stat attack karakter berdasarkan combat type. Nah, jadi ini bisa dilihat yang merah-merah ini adalah rata-rata attack di setiap combat type. Bisa kita lihat di sini, rata-rata yang paling gede itu di combat type imaginary. Walaupun sebenarnya beda-beda tipis gitu ya. Oke, next. Rata-rata HP di setiap combat type. Oke, kayaknya salah judul deh, oke, jadi di sini pertama-tama sebenarnya saya mau melihat rata-rata statistik di setiap combat type karakter gitu loh. Rata-rata HP. HP di combat type cenderung lebih tinggi sedikit ya daripada karakter yang lain. Oke, interesting, isn't it? Nextnya rata-rata depth. Kalau yang ini agak sedikit terlihat perbedaan ya. Di sini bisa dilihat combat type ice cenderung mempunyai defense yang tinggi. Wow, karakter dengan combat type ice ini sepertinya memiliki depth yang cenderung tinggi seperti Quantum. Oke, rata-rata maksimal energi di setiap combat type gak terlalu kelihatan ya, tapi I don't know. Rata-rata tahun di setiap combat type bisa dilihat karakter fire yang memiliki tahun yang paling tinggi ya, rata-rata tahun yang paling tinggi. Rata-rata stat attack karakter berdasarkan pet. Ini salah judul sepertinya ya, rata-rata statistik karakter berdasarkan pet, gak pakai attack. Rata-rata attack di setiap pet. Bisa dilihat karakter dengan pet erudition memiliki attack yang cenderung tinggi. Nextnya rata-rata HP di setiap pet. Pet preservation memiliki HP yang cenderung tinggi ya, sama karakter di pet destruction. FYI, memang karakter yang punya pet destruction ini HP-nya cenderung tinggi karena mereka tuh menyerang musuh ngandelin seberapa banyak mereka diserang sama musuh. Jadi otomatis mereka harus punya HP yang tinggi dong. Dan preservation pun itu tipe yang ngasih shield, ngasih perlindungan gitu, yang dimana mereka harus lebih kuat dong, HP-nya pasti harus lebih tinggi. Dan bisa dilihat lagi rata-rata HP yang tinggi di sini adalah karakter dari Pet Abundance. Pet Abundance ini emang kalau di game gitu ya, karakter Abundance ini biasanya karakter yang bisa nge-heal karakter gitu, nge-heal rekan tim atau nge-heal karakter lain gitu. Jadi jadi it's reasonable kenapa rata-rata HP di ketiga pet ini emang top tier gitu, pasti paling tinggi. Rata-rata di setiap pet, of course ya, preservation pasti paling tinggi karena seperti saya bilang sebelumnya, preservation ini emang karakter yang ngasih shield. Biasanya shieldnya itu presentasinya tergantung depth si karakter depth itu untuk defense ya. Semakin defense-nya gede, berarti semakin gede juga shieldnya. Jadi of course sepertinya ya, karakter dengan pet preservation itu memang depth-nya cenderung tinggi gitu. Untuk maksimum energi hampir mirip ya, hampir mirip, no need untuk dijelaskan. Nah, rata-rata tahun di setiap pet. Nah, karakter preservation dan tahun cenderung memiliki rata-rata yang tinggi ya, karena rata-rata tahun itu semakin besar tahun, semakin besar juga chance karakter untuk diserang. Of course, karakter dengan defense yang tinggi
pasti memiliki chance diserang yang lebih tinggi dong. Dan untuk destruction, karena destruction tipe yang harus diserang dulu musuh, baru damage-nya tinggi, jadi of course tahunnya pasti cenderung tinggi. Oke. Next. Rata-rata, oke, kita singkirkan attack-nya ya. Salah copy ini. Rata-rata stat karakter berdasarkan rarity. Oke. Rata-rata attack di setiap rarity. Oke, berarti yang sebelah kanan. As you can see, rata-rata attack di karakter yang memiliki rarity bintang 5 itu cenderung lebih tinggi. Oke, ini juga sama, rata-rata HP. Rata-rata HP di karakter dengan rarity 5 itu cenderung lebih tinggi. Def-nya juga sama. Oke, maksimal energi beda sedikit. Tahun juga sama. Bisa dilihat kan polanya di sini. Sudah mulai terlihat, berarti ada korelasi. Jadi bisa dicari tahu lebih lanjut di sesi berikutnya. Oke. Sekarang pengurutan data. Karena selanjutnya itu mau nyari kuartil gitu ya. Mau nyari kuartil dan sebagainya. Jadi data harus diurutkan dulu. Jadi biar kita lebih paham juga gitu mencerna si data-datanya gitu loh guys. Oke. Agak kepotong dikit. Ada gangguan. Kita next aja ya. Ini mau ngurutin data gitu deh intinya. Nah, urutan attack karakter dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa dilihat attack paling rendah dimiliki Fusuan dengan Pet Preservation. Tapi karakter dengan attack yang terbesar kita ambil top 3 dari belakang aja deh. Himeko, Locha, dan Clara. Mereka dari Pet Erudition, Abundant Destruction, dan memiliki combat type Fire, Imaginary, and Physical. Oke, itu bisa dilihat ya. Ini udah diurutkan dari attack terkecil ke yang terbesar. Wow. Nextnya ada urutan HP karakter dari yang terkecil dan terbesar. Ada di sebelah kiri ada karakter urutan HP dan di sebelah kanan ada urutan dev. Kita bahas dulu urutan HP. HP yang paling gede. Wait. Salah insert picture ya. Salah insert picture. Oh my god. Wait. Oke, error lagi ya guys. Salah insert picture. Oke, kita lanjut aja. Kita bahas urutan HP karakter dari yang terkecil ke yang terbesar. Himeko, Locha, Clara. Mereka ada di top 3 karakter dengan HP paling gede. Seperti bisa dilihat, dia dari Erudition, Abundance, Destruction. Dimana dibahas juga sebelumnya, rata-rata HP dari karakter yang memiliki combat type Abundance dan Destruction emang cenderung tinggi ya. Dan selanjutnya juga Destruction lagi gitu. Dan untuk selanjutnya urutan dev karakter. Bisa dilihat Gepard, Fusuan, dan Trailblazer. Oh my god, Trailblazer. Nah, bisa dilihat top 3 bahkan top 4-nya itu semuanya dari karakter dengan Pet Preservation. Jadi emang sebenarnya ada korelasinya gitu ya. Apalagi Pet Preservation ini dengan dev. Oke, itu saja mungkin ya. Kita next. Wait. Kita next. Maksimal energi, as you can see, gak terlalu perlu dibahas deh kayaknya. And next. Nah, ini bentuk visualisasi yang lebih jelas gitu. Urutan karakter dari yang salah lagi ya, dari yang terbesar ke yang terkecil.
kebalik. Sorry. Bisa dilihat nextnya urutan HP, terus urutan dev, urutan maksimum energi. Nah, ada yang menarik di maksimum energi ini, dimana kayak banyak yang sama gitu loh dari setiap karakternya, maksimum energinya. Apalagi Town. Nah, bisa dilihat mungkin ada 4 yang sama. March, Gepard, Trailblazer, Fuswan, dan mereka itu semuanya dari karakter dengan pet preservation. Dan untuk yang sama lagi ya, di selanjutnya itu ada Hook, Arlan, dan Hang. IL itu untuk Imbebetor Lune. Dan Trailblazer Zero, Blade, Clara, mereka semua itu dari Pet Destruction loh guys. Itu jadi berarti mereka jadi top 2 karakter dengan tahun yang paling gede. Oke, dari data sebelumnya bisa kita kategorikan lagi. Jadi bisa kita saring lagi. Oh, attack tertinggi dimiliki oleh Himeko. Dia dari Pet Erudition dengan combat type fire mempunyai rarity 5. Oke, bisa kita lihat di sini juga yang semuanya yang tertinggi itu apa-apa yang tertinggi HP attack dev itu dari rarity 5. Sepertinya emang rarity dengan statistik karakter itu memang ada korelasinya kayaknya guys. Oke, sekarang selanjutnya kita menghitung nilai kuartil dari masing-masing stat. Attack kuartil 1-nya berada di 546,84 dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri deh. Terus kita langsung aja ke regresi linear sederhana. Yang pertama nanti saya akan bahas korelasi antar atribut atau stat. Yang kedua korelasi antar dua statistik dengan atribut tertentu. Yang ketiga korelasi antara setiap atribut atau stat secara keseluruhan. Oke, yang pertama dulu korelasi attack terhadap role karakter. Nah, kita korelasi attack berdasarkan rarity karakter dulu. Wow, karakter dengan rarity 5 cenderung memiliki attack yang tinggi dan nilai tengahnya juga yang garis tengah di kotak biru itu berarti rata-ratanya ada di sono gitu loh guys. Dan untuk karakter yang berada di kotak itu artinya rentang attack karakter tuh ada di sono gitu. Berarti antara di bawah 500 dan di atas 750, kurang lebih seperti itu. Nextnya korelasi attack berdasarkan pet karakter. Wow, attack berdasarkan pet karakter berarti pet erudition dan pet abundance. Pet abundance ini ada satu garis yang menjulang tinggi. Berarti itu menandakan penyebaran datanya itu kurang menyebar gitu. Berarti ini ada satu karakter atau beberapa karakter yang mempunyai attack yang menjulang tinggi, sedangkan karakter lainnya seperti yang bisa lihat di kotak biru itu cenderung di bawah. Berarti banyak karakter yang attacknya itu di bawah, cuman ada beberapa yang menjulang tinggi gitu guys. Nah, terus untuk bullet ini yang ada di erudition itu tuh liner outer line atau apa gitu. Berarti ini tuh rentangnya sangat amat jauh gitu loh guys. Jadi karakter erudition ini cenderung memiliki attack yang tinggi, tapi ada satu karakter yang attacknya beneran di bawah, jauh daripada karakter-karakter yang memiliki pet erudition lainnya gitu loh. Karakter dengan pet preservation
nihility dan destruction itu cenderung oke gitu. Penyebaran datanya lebih merata gitu ya. Nextnya ada korelasi attack berdasarkan combat type. Wow, look at the physical. Berarti itu outernya sangat banyak ya. Bukan banyak, tapi ada 2 gitu. Ada 2. Berarti ada karakter fisikal dengan attack yang jauh banget di bawah, dan ada karakter physical yang karakter dengan combat type physical yang jauh attacknya itu di atas gitu. Jadi kayak gak menyebar gitu. Nextnya korelasi HP terhadap role karakter. Wow, seperti bisa dilihat lagi, karakter dengan rarity 5 cenderung berarti memiliki rentang HP yang lebih tinggi. Bahkan line di bawahnya pun lebih rendah karakter rarity dengan rarity 4 gitu ya daripada rarity 5. Syup. Sedangkan yang karakter rarity 5 syup gitu. Okay. Wow, korelasi HP berdasarkan pet karakter. Bisa dilihat karakter dengan preservation, penyebarannya rentangnya juga tinggi ya daripada karakter hunt, erudition, or nihility gitu. Nextnya, HP berdasarkan combat type. Wow, quantum really interesting. Berarti karakter quantum ada yang HP-nya duar tinggi banget, tapi ada juga yang pada di bawah gitu, di rentang 900-an. Sementara ada satu karakter, emang tadi di data sebelumnya Pusuan itu combat type-nya quantum dan petnya itu preservation. HP-nya cenderung gede. Next, korelasi depth terhadap role karakter. Wow, again karakter dengan rarity 5 cenderung memiliki depth yang tinggi. Rentangnya juga lebih tinggi dari karakter yang rarity-nya 4 ya. Wow, lihat korelasi depth berdasarkan pet karakter. Bisa dilihat preservation memiliki depth yang paling tinggi. Sementara karakter dengan pet yang lainnya itu cenderung di bawahnya gitu. Combat type ice cenderung memiliki def yang tinggi. Gitu deh. Korelasi max energy terhadap pro karakter. Ini lupa di zoom ya. Rarity kalau ini cenderung sama sih ya untuk nilai maksimumnya gitu. Tapi penyebarannya lebih kompleks karakter dengan rarity 4. Sebenarnya itu gak terlalu ngaruh sih ya. Next. Wow. Maksimal energi karakter abundance berarti lebih pada rendah. Bahkan ada outer di paling bawah tuh, outer di pet abundance ya guys. Karakter abundance berarti memiliki maksimum energi yang lebih rendah daripada karakter-karakter di pet lainnya. Wow, maksimal energi berdasarkan combat type. Wow, lihat karakter fire sangat tipis. Berarti emang maksimum energinya di rentangnya cuma ada di 120-an. Tidak beragam seperti misalnya quantum atau imaginary itu. 1.5 korelasi taunt terhadap role karakter. Rarity-nya maaf terdistraksi apa notif. Korelasi taunt berdasarkan rarity karakter. Lagi dan lagi karakter dengan rarity bintang 5 mendominasi, kayak lebih tinggi gitu, dan penyebarannya lebih hampir sempurna gitu ya dari bawah ke atas gitu.
berarti ada semua. Oh, oke. Ini kecil-kecil, tipis-tipis ya korelasi tahun berdasarkan pet karakter. Berarti misalnya preservation rentang tahunnya hanya ada di 150, Han erudition sama, mungkin itu di 70-an ya. Berarti semuanya sama, rentangnya di segitu-segitu aja. Gak kayak yang sebelumnya kan, birunya luas dan apa itu garis-garisnya. Berarti rentangnya itu lebih luas itu daripada yang ini tipis-tipis. Berarti rentangnya cuman di segitu-segitu aja gitu ya. Wow. Oke. Ini sangat interesting ya. Korelasi tahun ice juga lebih beragam banget gitu ya. Boro-boro tipis seperti sebelumnya gitu ya. Ini malah pada panjang-panjang dan banyak outernya juga bulat-bulat itu loh. Oke, yang kedua, korelasi antara dua statistik dengan atribut tertentu. Jadi kita mau membedah korelasi atribut karakter dalam game berdasarkan rarity, path, dan combat type karakter. Jadi nanti di sini tuh saya akan membandingkan dua statistik karakter berdasarkan rarity, path, dan combat type. Oke, langsung aja ya biar gak bingung. Next slide. Oke, korelasi attack dan HP berdasarkan rarity. Oke, di sebelah X-nya ada HP, Y-nya ada attack, dan untuk titik-titiknya itu untuk rarity. Biru untuk rarity 4, merah untuk rarity 5. Oke. Berarti seperti dilihat di sini korelasinya apa sih gitu dari bukan heat map ya, ini plot apa gitu lupa. Oke, yang merah ini rarity 5. Berarti bisa disimpulkan dari apa? Dari dot titik-titik di sini bisa dilihat yang ini dulu, yang paling atas dulu ada rarity 5, berarti karakter dengan rarity 5 cenderung memiliki HP yang tinggi tapi attack yang rendah. Bisa lihat rentangnya juga di sini, di sini, di sini, di sini. Berbeda dengan rarity bintang 4 yang HP-nya di tengah dan HP-nya dikit gitu. Gak ada yang HP-nya menjulang tinggi atau ya begitu. Next aja. Korelasi attack dan HP berdasarkan pet. Wow, bisa dilihat yang biru paling atas. Ini ya. Nah, ini. Oh, shit. Ini preservation. Berarti karakter preservation tuh cenderung memiliki attack yang rendah tapi HP yang tinggi. Sebaliknya kayak yang biru muda itu erudition, karakter dengan erudition tuh memiliki attack yang tinggi tapi cenderung HP-nya yang rendah. Nah, begitu ya kira-kira cara membaca scatter plot ini. Oke, nextnya korelasi attack dan HP berdasarkan combat type. Oke. Berarti bisa dibaca di sini, yang di sini. Nah, yang di sini itu apa itu? Imaginary. Karakter dengan combat type imaginary cenderung memiliki attack yang tinggi tapi HP yang oke lah, gak tinggi-tinggi banget gitu ya. Berbeda dengan karakter dengan quantum, attack yang tinggi tapi HP yang tinggi juga. Agak bingung sih ya kalau yang ini. Karena kalau combat type itu sepertinya random aja gitu loh guys di gamenya. Gak kayak pet gitu. Pet itu beneran berpengaruh. Next. Korelasi depth dan HP berdasarkan rarity. Bisa dilihat di sini. Wow, merah cenderung ada di sebelah kiri, di sebelah lebih menjulang ke kanan gitu dan menjulang ke atas, yang menandakan karakter dengan rarity 5 berarti cenderung memiliki HP yang tinggi dan depth yang tinggi juga. Tidak seperti karakter dengan rarity bintang 4. Bisa dilihat di sini biru-birunya ada di rentang 600, 550 rentang depth-nya, dan rentang HP-nya pun gak tinggi-tinggi banget di rentang 1000 sampai 1100 berarti ya. Berarti mungkin ya bisa kita simpulkan di sini
Kalau karakter dengan HP yang tinggi dan depth yang tinggi itu dimiliki oleh karakter yang rarity-nya bintang 5 gitu. Oke, di sini bisa dilihat biru-biru ada di sebelah kanan memimpin. Berarti yang biru-biru itu preservation. Karakter dengan pet preservation berarti cenderung memiliki HP dan depth yang tinggi. Tidak seperti mungkin Hunt. Hunt ini depth-nya rendah, tapi HP juga rendah. Gitu. Next, korelasi depth dan HP berdasarkan combat type. Wow, combat type Ice memimpin dengan depth yang tinggi dan HP yang tinggi juga. Oke, itu yang orange. Orange itu Quantum. Karakter yang memiliki combat type Quantum memiliki HP dan depth yang tinggi juga. Tidak seperti Lightning maybe ya. Depth-nya di rentang 400 dan HP-nya ada di rentang 900 ke bawah. Menarik. Nextnya korelasi Town dan HP berdasarkan rarity. Di sebelah kanan kita ada merah. Berarti karakter dengan rarity 5, bintang 5 memiliki HP yang tinggi dan Town yang tinggi juga. Tidak seperti yang biru-biru. Ada sih satu ya di bawahnya, di bawah titik 3 merah ini, tapi tetap HP-nya tidak segede karakter dengan rarity 5 gitu loh. Next, korelasi Town dan HP berdasarkan pet. Wow, di sini bisa kita lihat pet preservation memimpin ya guys. Mereka berarti punya Town yang gede dan HP yang gede juga. Nah, tidak seperti biru muda karakter Hunt. Berarti karakter Hunt cenderung memiliki HP yang rendah dan Town yang rendah. Disusul dengan erudition juga, HP rendah, Town rendah gitu. Untuk harmony dan abundance itu cenderung sama ya, kayak menjajar gitu. Di sini ada pola gak sih guys di sini? Untuk distraction, sama gitu ya, ada di peringkat 2 maybe ya setelah preservation. Nextnya korelasi Town dan HP berdasarkan combat type. Town yang tinggi dan HP yang tinggi berarti dimiliki oleh Quantum. Dan again preservation again. Combat type ini cenderung bisa kita lihat gak sih, kalau apa-apa dengan combat type itu cenderung random banget gitu warnanya. Gak seperti pet yang lebih tersusun warnanya gitu. Tuh, combat type ini random banget, gak kayak pet itu lebih terlihat polanya gitu. Oke. Langsung ke next aja, ketiga, korelasi antara setiap atribut dan stat secara keseluruhan. Nah, ini namanya adalah heat map. Kalau kalian pernah belajar statistika, ini ada di semester 1 gitu. Rentang ini tuh namanya probabilitas. Rentangnya itu ada di min 1 sampai 1. Jadi kalau 1, kalau nilainya tuh ada yang 1 gitu ya, atau ada yang mendekati 1, berarti semakin berkorelasi. Kalau semakin minus, misalnya 0 sampai minus 1 di rentang tersebut, berarti semakin tidak ada korelasinya gitu. Oke, bisa kita lihat misalnya di kita bahas yang paling tinggi deh di sini, ada di 0,7 HP dan Town. 0,7 itu gede ya, mendekati 1 gitu loh. Berarti ada korelasinya. Berarti semakin tinggi HP, berarti semakin tinggi juga Town sebuah karakter gitu. Terus apa lagi?
eh di sini bisa kita lihat maybe yang gede itu rarity ya, rarity dengan HP. Berarti semakin gede rarity-nya, HP-nya semakin gede. Kurang lebih seperti itu. Kebanyakan minusnya sih ya. Oke, kita bahas yang minusnya, misalnya yang biru-birunya deh ya. Def dengan attack itu minus ya. Minus itu berarti korelasinya tuh semakin rendah. Berarti def yang tinggi tidak sama dengan attack yang tinggi gitu. Dan contohnya HP dengan maksimum energi sangat tidak ada korelasinya. Terus mungkin tahun dengan attack yang tinggi, tahunnya gak tinggi juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Intinya gitu ya. Jadi kalau semakin mendekati 1, semakin ada korelasinya. Kalau semakin jauh dari 1 atau bahkan biru-biru mendekati -1, berarti itu semakin tidak ada korelasinya gitu. Nah, di sini yang oranye-oranye, krem, atau intinya yang warnanya mendekati merah berarti ada korelasinya gitu loh. Berarti attack yang tinggi cenderung memiliki rarity yang kebalik, rarity yang tinggi, yang B5 berarti cenderung memiliki attack yang tinggi juga gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi semuanya dirangkum dalam heat map ini. Okay, I think it's done. Thank you for watching. Mungkin itu saja. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas dan apa ini. Ya, tidak semua orang bermain Honkai Star Rail, but mohon maaf, menjelaskannya juga masih atau mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.